Swastiastu, Om Wikenemastu, Namo Sidam. Para pemirsa yang budiman, yang semuanya saya cintai, dimanapun berada, pada kesempatan ini berbahagia sekali saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kita bangsa Indonesia, juga khususnya di Bali ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Roste, khususnya juga di Bali, agar tetap selalu berusaha untuk memelihara, menjaga, merawat kerukunan, kedamaian, keamanan, ketertiban, ya. Dan dari kerukunan yang kita bisa bangun, kemudian keamanan, kedamaian bisa juga terbangun, situasi selalu terkendali, kondusif, maka negara kita, pemerintah kita, presiden kita, menteri-menteri kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, gubernur, bupati, wali kota, dan kita semuanya bisa membangun bangsa dan negara ini dengan lebih baik. Khususnya juga Bali juga demikian, bisa membangun Bali dengan lebih baik apabila kita selalu rukun bersatu, situasinya kondusif, aman, damai, tertib, terkendali. Nah, mengapa kemudian kita harus selalu berusaha membangun itu? Jadi sering dikatakan bahwa kerukunan tidaklah jatuh dari langit. Ya, kerukunan atau harmony is never taken for granted. Ya, tidak merupakan hadiah dari langit, tetapi harus selalu dibangun, diusahakan, diupayakan, bahkan diperjuangkan. Ya, mengapa demikian? Karena yang pertama adalah alasan tadi bahwa kerukunan, keamanan, perdamaian itu adalah prasyarat atau pondasinya pembangunan, baik pembangunan bangsa dan negara secara keseluruhan maupun pembangunan di setiap daerah di Indonesia ini, ya, khususnya juga pembangunan di Bali, ya. Itu yang pertama. Tanpa kerukunan, kedamaian dan keamanan, kalau kita kacau, tidak mungkin pemerintah negara kita atau gubernur kita, bupati, wali kota kita akan membangun. Kita semua juga tidak bisa membangun. Itu arti penting dari kerukunan, perdamaian dan keamanan, ya. Dan kemudian kedua, mengapa kita harus selalu bangun dan kita harus selalu waspada? Kita harus selalu berusaha mati-matian bahkan untuk membangun kerukunan itu, persatuan itu kita jaga. Karena kita mempunyai tantangan, bahkan ancaman yang sebenarnya cukup berat, cukup besar. Ya, bukan saja sekarang saja, sejak awal bangsa ini, negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini merdeka 17 Agustus tahun 45. Pada saat itu sudah ada tantangan dan ancaman-ancaman terhadap kerukunan kita, persatuan kita. Karena mengapa? Ya, karena satu alasannya adalah kita tidak bisa menghindari dari persaingan global. Ya, persaingan antar negara. Tidak ada satupun negara atau negara lain, ya, yang senang melihat negara lainnya lebih kuat dari dirinya, apalagi negara-negara besar. Ya, itu yang pertama. Sehingga di situ terjadi persaingan antar negara, selalu saling berlomba, saling ingin menunjukkan lebih kuat
dan supaya tidak terancam oleh negara lain sehingga dia harus lebih kuat dan tidak mengizinkan negara lain lebih kuat dari dirinya. Nah, yang kedua kemudian bahwa ya, ada kelompok-kelompok radikal yang sejak kemerdekaan itu, kelompok-kelompok radikal yang saya maksudkan dengan kelompok radikal, ya terminologinya harus saya batasi. Kelompok radikal secara terminologi saya adalah yang pertama, bagi kelompok-kelompok atau orang-orang, pihak-pihak yang tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima kebanyakan Indonesia ini, ya, itu tidak diterima. Jangankan perbedaan antar agama, antar suku bangsa, bahkan perbedaan di dalam kelompoknya sendiri kalau berbeda tidak bisa diterima. Padahal perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Dan sebenarnya perbedaan itu adalah membuat hidup dan kehidupan kita ini menjadi indah, menjadi berwarna-warni, ada nuansanya. Nah, ini yang tidak diinsafi, tidak disadari oleh kelompok radikal itu. Yang kedua yang saya maksudkan dengan kelompok radikal adalah kelompok-kelompok atau individu-individu yang sampai saat ini masih keblinger, masih saja tidak bisa menerima 4 konsensus dasar bernegara kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, di dalam rumah besar kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa yang budiman, yang semuanya saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, untuk kemudian kita bisa mengatasi, untuk kita bisa kemudian keluar dari masalah-masalah yang mengganggu kerukunan itu, agar kita selalu bisa membangun, memelihara dan menjaga kerukunan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Maka ada moralitas-moralitas yang harus kita bangun di dalam diri kita sendiri masing-masing dan juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Dasar dari moralitas-moralitas yang harus kita bangun itu adalah merupakan titah-titah sebenarnya. Ya, titah-titah atau perintah-perintah. Satu, saya sebut kerukunan, perdamaian dan keamanan itu. Ya, saling mencintai, saling mengasihi, saling dukung-mendukung untuk hidup kita bersama-sama di dalam perbedaan adalah titah agama. Semua agama yang saya pahami mengajarkan ajaran-ajaran nilai-nilai luhur tentang persaudaraan, tentang cinta kasih, tentang kerukunan, tentang kedamaian, keamanan, dan tentang betapa indahnya kalau kita hidup rukun, hidup damai, aman, berdampingan satu dengan yang lain di dalam perbedaan. Harmoni dalam perbedaan itu sangat-sangatlah indah. Ini adalah ajaran-ajaran agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, dan juga agama Hindu, dan juga agama Hindu yang di Bali ini. Ya, dalam agama Hindu misalnya, kita mengenal
Tatwamasi, aku adalah kamu. Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Ya. Kalau di Bali, Menyama Beraya, kita semua juga bersaudara. Di Sulawesi Utara itu, kita mengenal. Kita orang semua bersaudara. Dalam Islam misalnya, sedikit saya juga kenal. Uhwah Islamiyah, uhwah Watoniyah, uhwah Basariyah. Itu semuanya mengajarkan bagaimana kita harus bergaul, berrukun, bersatu di dalam perbedaan-perbedaan. Agama Kristen dan agama Katolik, agama Buddha, Konghucu mengajarkan hal-hal yang luhur yang sama juga. Itu titah agama. Kemudian juga yang kedua adalah titah negara. Kita mengenal dan kita tahu negara kita berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dari Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini, lalu kita harus kita diharuskan sebenarnya oleh negara sebagai warga negara yang baik. Kita harus menghormati, memuliakan semua agama yang ada, bahkan juga kepercayaan yang ada. Sepanjang kepercayaan itu adalah kepercayaan terhadap ketuhanan yang maha kuasa. Lalu kita juga harus kemudian dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, kita tetap satu juga. Ya, kita satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Kita juga harus ingat Sumpah Pemuda ini yang tidak lepas dari Bhinneka Tunggal Ika juga. Ya. Lalu kemudian itulah yang menyebabkan kita mempunyai sikap moralitas patriotisme, cinta tanah air. Ya. Kemudian sikap-sikap nasionalisme. Ya, kita harus merasa bahwa kita ini bangsa, warga negara Indonesia. Untuk kita bisa mencintai Indonesia ini, menjadi membangun dalam diri kita masing-masing, di setiap kelompok kita, di setiap komponen-komponen bangsa, supaya kita bisa menanamkan jiwa patriotisme yang sejati itu, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta Indonesia, cinta Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, cinta Undang-Undang Dasar 45, cinta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Semuanya harus kita cintai. Ada 714 suku bangsa, ada 6 agama besar di Indonesia, ada beratus-ratus bahasa, misalnya adat istiadat yang sangat banyak kaya, budaya yang sangat banyak kaya. Ya, pulaunya aja ada lebih dari 17.000 pulau. Itu kita harus cintai semuanya. Ya, kita bangsa Indonesia. Kalau memang menyebutkan bangsa Indonesia yang harus cinta negara Indonesia, kita harus juga mencintai Indonesia apa adanya. Kita juga harus mencintai apa yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama besar, memiliki masjid-masjid, memiliki gereja-gereja, memiliki pura-pura, memiliki wihara-wihara, memiliki kelenteng-kelenteng dan tempat-tempat pemujaan yang lain. Itu pun harus kita cintai, kita hormati bersama-sama, kita jaga bersama-sama. Ya, tidak boleh kalau menyatakan Indonesia kemudian kita tidak suka dengan masjid, kita tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan umat Islam. Tidak juga boleh kita mengaku Indonesia tidak suka dengan umat Kristiani, tidak suka dengan kita melihat gereja, tidak suka. Begitu juga tidak suka melihat umat Hindu atau pura, tidak bisa melihat wihara atau umat Buddha, kelenteng dan Konghucunya. Itu bukan orang Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah mari kita
mentitah sebagai titah leluhur. Leluhur kita, lokal genius kita itu mengajarkan kita semua bagaimana hidup rukun, damai, dan kita harus menghormati semua agama. Itu kalau di Bali diajarkan, dititahkan oleh pada saat mulai pemerintahan kejayaan Bali, pemerintahan dalam Watu Renggong pada abad ke-15. Pemirsa yang budiman, yang semuanya saya cintai dimanapun berada. Ketiga titah atau perintah agar kita hidup rukun, damai, antar sesama manusia, bahkan wasudewa kutumpakam, itu adalah titah agama, kemudian titah negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga titah leluhur. Sebenarnya kalau untuk di Bali ini benar-benar itu merupakan juga titah leluhur, dan juga titah budaya adat yang merupakan local genius setiap tumpah darah Indonesia. Yang itulah yang harus kita pahami, kita hayati, untuk kita bangun bersama-sama. Karena apa? Karena sejak kemerdekaan itu Indonesia ini sudah selalu diperhatikan dan menjadi objek perhatian negara-negara asing, terutama negara-negara besar. Karena apa? Persaingan antar negara. Persaingan antar negara ini yang mengakibatkan kemudian Indonesia kemudian diperhatikan supaya tidak bisa menjadi superpower, menjadi macan. Apalagi macannya dunia, macannya Asia pun dicegah. Karena Indonesia dengan wilayah kepulauannya yang luas begini, kemudian penduduknya yang besar, kekayaan alamnya yang luar biasa kaya, itu sangat berpotensi untuk menjadi tidak saja macannya Asia, tetapi juga macannya dunia. Oleh karena itu harus dilemahkan, ya, dalam persaingan global ini harus dilemahkan, kemudian harus selalu kalau bisa dipecah. Target dari negara asing, negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk memecah belah Indonesia adalah Indonesia ini bisa pecah sehingga tidak berpotensi untuk menjadi negara besar, negara hebat, apalagi menjadi superpower. Ya, oleh karena itu harus dipecah. Nah, inilah kemudian politik separatisme akan selalu diprovokasi. Ya. Yang kemudian proxy war ini muncul. Kemudian berkolaborasi dengan radikal-radikal, kelompok-kelompok radikal yang tidak puas, ya, saling memanfaatkan. Antara radikal dan asing ini akan selalu saling memanfaatkan. Jadi radikal itu memanfaatkan pengaruh asing, bantuan asing itu juga akan memanfaatkan radikal, walaupun pada saatnya nanti mereka itu juga akan harus saling membunuh, misalnya saling melenyapkan. Inilah oleh karena itu terus akan dilakukan, ya, selama Indonesia belum pecah, maka selama itu juga akan selalu mereka berusaha, ya. Radikal itu ingin mengganti Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang sedang negara asing adalah kekuatan asing itu ingin melemahkan Indonesia dengan cara juga memecah belah. Ekonominya juga dilemahkan sebelum pecah, ya, budayanya dilemahkan, sistemnya dilemahkan, semuanya harus dilemahkan. Karena negara sebesar Indonesia dengan penduduk sepadat Indonesia, sekaya Indonesia ini, kalau dengan sistem yang bagus, rukun, bersatu, tanpa korupsi, maka niscaya Indonesia akan menjadi macannya Asia, bahkan macannya atau superpowernya dunia. Nah, ini harus dicegah ini. Nah, oleh karena itulah maka radikal-radikal ini berkolaborasi dengan asing, selalu menggarap kita Indonesia ini. Caranya adalah apa? Caranya adalah memakai isu-isu sensitif. Ya, isu-isu yang paling sensitif itu adalah suku bangsa,
itu sara itu, ya, suku bangsa dan agama. Di antara yang sensitif itu, ya, isu-isu sara itu, maka isu suku bangsa dan agama yang paling sensitif. Dan juga yang paling sensitif adalah isu antar agama. Maka perbedaan antar agama ini akan selalu diprovokasi. Ya, diprovokasi oleh radikal-radikal itu. Sehingga memancing memprovokasi dengan menjelek-jelekkan agama pihak lain, orang lain. Menjelek-jelekkan kemudian terus menghina, ya. Nah, ini akan selalu dipancing. Nah, kemudian masyarakat kita, ya, disadari sekarang adalah sekarang kita pakai IT, terutama ya media sosial. Dengan IT media sosial ini kemudian dipancing, kemudian akan terjadi tanggapan-tanggapan yang semuanya dengan keadaan marah, ya, dengan keadaan emosi melakukan tanggapan, maka balik menyerang agama juga. Begitu ini terjadi, maka disitulah kemudian mereka radikal dan asing ini ingin membelah Indonesia dalam memperalat isu agama, dan kita semuanya bisa terpancing. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia sangat berpesan jangan sampai terpancing, terprovokasi oleh isu-isu adu domba antar agama. Karena itu memang sengaja dipancing, diprovokasi kemarahan kita, agama kita dihina, bahkan Tuhan pun dihina. Sekali lagi, itu adalah perbuatan radikal yang berkolaborasi dengan asing dan bangsa kita semuanya dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, jangan pernah terpancing, jangan pernah terprovokasi. Kita harus tetap setia kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan jadilah umat beragama yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Demikian bisa saya sampaikan. Saya Sinap, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.